Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Beriana Malaka dengan NIM 2507010099. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit genetik dan gangguan perkembangan sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Biomedik 2. Penyakit genetik adalah kondisi yang terjadi karena adanya kelainan, perubahan atau kerusakan pada gen maupun kromosom di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh kita terdapat DNA yang berfungsi sebagai panduan utama untuk mengatur bagaimana tubuh tumbuh dan bekerja. Di dalam DNA terdapat gen, yaitu bagian kecil yang membawa informasi seperti warna mata, tinggi badan, hingga cara organ tubuh berfungsi. Gen-gen ini tersusun rapi dalam struktur yang disebut kromosom. Normalnya, manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang yang diperoleh dari ayah dan ibu. Namun, jika terjadi perubahan pada gen atau jumlah kromosom yang tidak normal, maka informasi yang dibawa menjadi tidak tepat. Akibatnya, tubuh bisa mengalami gangguan, baik secara fisik maupun perkembangan. Kondisi inilah yang disebut sebagai penyakit genetik. Penyakit genetik umumnya disebabkan oleh mutasi. Mutasi ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pewarisan dari orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua membawa gen yang mengalami kelainan, maka gen tersebut dapat diturunkan kepada anak. Yang kedua, mutasi yang terjadi saat masa kehamilan, yaitu ketika janin sedang berkembang di dalam rahim. Pada tahap ini, sel-sel tubuh berkembang dengan sangat cepat, sehingga lebih rentan terjadi kesalahan. Yang ketiga, kesalahan saat pembentukan sel telur atau sperma. Dalam kondisi normal, kromosom harus terbagi secara seimbang. Namun, kadang terjadi kesalahan sehingga jumlah kromosom menjadi lebih atau kurang. Yang keempat, faktor lingkungan, seperti paparan radiasi, rokok, alkohol, obat-obatan berbahaya, atau infeksi tertentu selama kehamilan yang dapat memengaruhi perkembangan janin. Salah satu contoh penyakit genetik adalah Down syndrome. Kondisi ini terjadi ketika seseorang memiliki kelebihan satu kromosom nomor 21, sehingga jumlah kromosom menjadi 47, bukan 46 seperti normalnya. Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan saat pembentukan sel telur atau sperma, di mana kromosom tidak terpisah dengan sempurna. Akibatnya, sejak dalam kandungan, perkembangan tubuh dan otak anak sudah terpengaruh. Secara fisik, anak dengan Down syndrome memiliki ciri khas seperti wajah yang lebih datar, hidung kecil, dan otot yang lebih lemah, dan juga mengalami gangguan perkembangan kognitif atau intelektual, sehingga kemampuan berpikir dan belajar menjadi lebih lambat. Selain itu, perkembangan motorik juga terlambat, seperti duduk dan berjalan yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemampuan berbicara juga sering terlambat, sehingga anak membutuhkan latihan khusus untuk berkomunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit genetik tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Meskipun tidak semua penyakit genetik dapat dicegah, resikonya tetap bisa dikurangi. Salah satu cara adalah melalui konseling genetik sebelum menikah atau sebelum memiliki anak, terutama jika terdapat riwayat penyakit genetik dalam keluarga. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan secara rutin juga sangat penting untuk memantau perkembangan janin. Selain itu, ibu hamil juga perlu menjaga kesehatan dengan menghindari rokok, alkohol, obat-obatan berbahaya, serta paparan radiasi. Screening genetik dan deteksi dini juga dapat membantu mengetahui kemungkinan adanya kelainan lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dengan langkah-langkah ini, resiko terjadi penyakit genetik dapat diminimalkan.